Video ini membahas tentang notasi sigma dan penggunaannya, yang merupakan bagian dari statistika elementer. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dalam kondisi apapun tetap berikhtiar untuk menuntut ilmu ya. Sekarang kita akan membahas tentang notasi sigma dan penggunaannya. Dalam matematik, para matematikawan suka sekali mempersingkat notasi. Karena kalau panjang kan ribet ya. Pengerjaan dengan singkat diperkenalkan oleh Carl Friedrich Gauss, seorang matematikawan dari Jerman. Saat itu, Gauss mendapatkan tugas dari gurunya untuk menghitung jumlah bilangan bulat dari 1 sampai 100. Pada mulanya, guru tersebut yakin bahwa pengerjaannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Akan tetapi, gurunya terkejut ketika Gauss telah menemukan jawaban yang benar dan ditulis pada selembar kertas dengan waktu yang singkat. Lalu bagaimanakah Gauss menemukan jawaban tugas tersebut? Gauss menggunakan skema berikut ini, di mana 1 ditambah 2 ditambah 3 hingga 100. Kemudian dijumlahkan dengan 100 ditambah 99 ditambah 98 hingga 1. Ternyata, ketika 1 ditambah 100, hasilnya adalah 101. Kemudian 2 ditambah 99, hasilnya adalah 101. Selanjutnya 3 ditambah 98, hasilnya adalah 101 juga. Hingga seterusnya, hasilnya adalah 101. Ketika Gauss telah menemukan pola tersebut, kemudian ia lakukan adalah 101 dikali 100, sesuai dengan instruksi dari gurunya. Maka hasilnya adalah 10.100. Berikutnya, Gauss menyimpulkan bahwa jumlah bilangan bulat dari 1 sampai 100 adalah 10.100 dibagi 2, sama dengan 5050. Untuk mengawali bahasan mengenai notasi sigma, perhatikan contoh berikut ini. Misalnya, 2 ditambah 2 ditambah 2, maka akan kita tulis singkatnya adalah 3 dikali 2. Maka ukurannya menjadi lebih kecil kan? Bagaimana dengan perkalian? Kalau tadi dari penjumlahan menjadi perkalian, bagaimana dengan kalau perkalian yang panjang? Maka kita perkenalkan notasi operasi pangkat. Misalnya 3 dikali 3 dikali 3, maka kita tuliskan 3 pangkat 3. Selanjutnya, perhatikan jumlah 5 bilangan ganjil berikut ini, yakni 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11. Pada bentuk tersebut, 1 disebut suku ke-1, 3 disebut suku ke-2, 5 disebut suku ke-3, 7 disebut suku ke-4, 9 disebut suku ke-5, dan 11 disebut suku ke-6. Ternyata, suku-suku tersebut mengikuti suatu pola sebagai berikut. Suku ke-1 adalah 1. Nah, 1 diperoleh dari 2 dikali 1 dikurangi 1. Kemudian suku kedua adalah 3. Diperoleh dari 2 dikali 2 dikurangi 1. Selanjutnya suku ketiga adalah 5. Diperoleh dari 2 dikali 3 dikurangi 1. Hingga suku ke-6 adalah 11. Diperoleh dari 2 dikali 6 dikurangi 1. Jika kita perhatikan polanya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola dari suku-suku penjumlahan tersebut adalah 2i dikurangi 1, dengan i adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Untuk menyingkat penulisan penjumlahan seperti di atas dipergunakan notasi sigma. Lalu apakah itu notasi sigma? Notasi sigma merupakan huruf kapital Yunani untuk S besar dari kata sum yang berarti jumlah. Selanjutnya, bentuk penjumlahan di atas dapat ditulis dalam notasi sigma sebagai berikut. 1
1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6 dari 2I dikurangi 1. Batas bawah bentuk notasi sigma ini adalah I sama dengan 1 dan batas atasnya adalah I sama dengan 6. Notasi sigma sangat penting. Setelah kita tahu sifat-sifat dari notasi sigma untuk memudahkan kita dalam menghitung, notasi sigma juga ada di dalam binomial Newton. Menghitung integral atau luas tetapi menggunakan pendekatan misalnya jumlah Riemann. Oleh karena itu, kita perlu belajar terkait notasi sigma. Jadi, definisi sigma adalah sebagai berikut, di mana sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari Xn. Nah, sigma dari 1 sampai N artinya jumlahkan dari 1 sampai N untuk Xi. Lalu artinya apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ketika I-nya digantikan 1, maka menjadi X1. Kemudian ditambah dengan I-nya, diganti 2 menjadi X2. Naik lagi menjadi X3 sampai ke N. Ya, tepat sekali. Jadi, secara umum, bentuk notasi sigma didefinisikan sebagai berikut, di mana sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari Xi. Ya, sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah hingga Xn, di mana X1 adalah suku ke-1, X2 adalah suku kedua, dan seterusnya. Sedangkan Xn adalah suku ke N. Perhatikan contoh berikut ini. Nyatakan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 4 dari 2I kuadrat dikurangi 1 dalam bentuk penjumlahan, kemudian hitunglah hasilnya. Berikut adalah penyelesaian. Kita akan mulai dari bentuk penjumlahannya adalah sigma I sama dengan 1 sampai dengan 4 dari 2I kuadrat dikurangi 1, di mana I diganti 1 hasilnya adalah 1. Ketika I diganti 2 hasilnya adalah 7. Kalau I diganti dengan 3 hasilnya adalah 17. Dan ketika I diganti 4 hasilnya adalah 31. Nah, itu adalah bentuk penjumlahannya. Selanjutnya, kita hitung nilainya. Maka, kita tinggal jumlahkan 1 ditambah 7 ditambah 17 ditambah 31 sama dengan 56. Jadi, hasil dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan 4 dari 2I kuadrat dikurangi 1 adalah 56. Pada notasi sigma, tanda sigma dibatasi oleh batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas I sama dengan N. Apa yang terjadi kalau batas bawah dan batas atas diubah-ubah? Misalnya, menggeser batas atas I sama dengan N menjadi I sama dengan N dikurangi 1. Sedangkan batas bawah tetap yakni I sama dengan 1. Perhatikan contoh berikut ini. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan 5 dari 2I ditambah 2 dikuadratkan, di mana I diganti 1 hasilnya adalah 4 kuadrat. Ketika I diganti 2 hasilnya adalah 6 kuadrat. Ketika I diganti 3 hasilnya adalah 8 kuadrat. Dan ketika I diganti 4 hasilnya adalah 10 kuadrat. Terakhir, ketika I diganti 5 hasilnya adalah 12 kuadrat. Selanjutnya, kita akan menghitung sigma I sama dengan 1 sampai dengan 4 dari 2I ditambah 2 dikuadratkan. Nah, kita perhatikan di sini. Ketika I diganti 1 hasilnya adalah 4 kuadrat. Ketika I diganti 2 hasilnya adalah 6 kuadrat. Ketika I diganti 3 hasilnya adalah 8 kuadrat. Dan ketika I diganti 4 hasilnya adalah 10 kuadrat. Nah, coba kita perhatikan kedua hasil dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan 5
dan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 4, ya. Dimana N adalah 5 dan 4. Nah, di sini awalnya N-nya adalah 5. Kemudian ketika kita akan menghitung sigma I sama dengan 1 sampai dengan 4, maka dia akan berkurang 1, yakni 5 dikurangi 1 adalah 4. Jadi, dari contoh tersebut, bahwa sigma I sama dengan 1 sampai dengan 5, dari 2I ditambah 2 dikuadratkan, itu adalah sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 4, dari 2I ditambah 2 dikuadratkan, ditambah 12 kuadrat. Jadi, dari contoh tersebut, dapat disimpulkan jika batas atas I sama dengan N digeser menjadi I sama dengan N dikurangi 1 dengan batas bawah tetap I sama dengan 1, maka jumlah N suku menjadi jumlah N dikurangi 1 suku pertama ditambah suku terakhir XN. Nah, pernyataan tersebut dapat kita tulis seperti berikut ini. Perhatikan contoh pertama. Nyatakan penjumlahan berikut dalam notasi sigma 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita temukan polanya, di mana pola tersebut yakni 2 dikali I, di mana I sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Langkah kedua adalah kita menyingkat penulisan penjumlahan, sehingga hasilnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai dengan 5 dari 2I. Perhatikan contoh kedua berikut ini. Nyatakan penjumlahan berikut dalam notasi sigma 2 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 17 ditambah 22 ditambah 27 ditambah 32 ditambah 37. Langkah pertama adalah kita temukan polanya. Di sini polanya adalah bilangan kelipatan 5 dikurangi 3. Langkah kedua, kita menyingkat penulisan penjumlahannya, yakni 5I dikurangi 3, sehingga hasilnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai dengan 8 dari 5I dikurangi 3. Bentuk penjumlahan yang dituliskan dengan notasi sigma memiliki beberapa kaidah-kaidah atau sifat tertentu. Sifat pertama, jika XI sama dengan K untuk setiap I dengan K konstanta artinya tetap, maka sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari K, hasilnya adalah sama dengan N dikalikan dengan K. Kenapa bisa begitu? Coba kita lihat pembuktian berikut ini. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari K, di mana K ditambah K ditambah K ditambah K hingga N faktor, maka terbukti N dikalikan dengan K. Dari sifat pertama tersebut diperoleh sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari 1, di mana 1 sama dengan K, maka 1 dikali N hasilnya adalah N. Sifat kedua, jika K suatu konstanta, maka sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari K dikalikan dengan XI sama dengan K dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI. Kenapa bisa begitu? Coba kita perhatikan pembuktian berikut ini. Polanya K dikalikan dengan XI hingga XN. Kemudian kita menyingkat penulisan penjumlahannya, sehingga terbukti bahwa sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari K dikalikan XI sama dengan K dikalikan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI.
Sifat ketiga, jika XI dan YI dengan I sama dengan 1, 2, 3, hingga N, di mana XI dan YI adalah dua kuantitas, maka sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI plus minus YI sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI plus minus sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari YI. Kenapa bisa begitu? Cobalah kita perhatikan pembuktian berikut ini. Pertama, kita buktikan dulu yang positifnya. Maka sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI ditambah YI. Ketika I diganti dengan 1, maka menjadi X1 ditambah Y1. Kemudian, ketika I diganti dengan 2, maka menjadi X2 ditambah Y2. Dan ketika I diganti menjadi 3, maka ia menghasilkan X3 ditambah Y3. Hingga ketika I diganti N, maka menjadi Xn ditambah Yn. Selanjutnya, kita kelompokkan X dengan X, Y dengan Y, sehingga X1 ditambah X2 ditambah X3 hingga Xn, kemudian ditambahkan dengan Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 hingga Yn. Maka terbukti bahwa sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI ditambah YI sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI ditambah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari YI. Nah, pengurangan juga sama. Caranya dengan pembuktian penjumlahan. Sifat keempat, jika ketiga sifat tersebut dikombinasikan, maka sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI ditambah K yang dikuadratkan sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikuadratkan ditambah 2 dikali sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikali K ditambah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari K kuadrat. Kenapa bisa begitu? Coba kita perhatikan pembuktian berikut ini, di mana XI ditambah K yang dikuadratkan, kemudian kita jabarkan menjadi XI kuadrat ditambah 2XI dikali K ditambah K kuadrat. Selanjutnya, setiap suku dari hasil penjabaran XI ditambah K yang dikuadratkan, kita pisah menjadi sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI kuadrat ditambah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari 2XI dikali K ditambah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari K kuadrat. Sehingga terbukti untuk sifat keempat. Hasil penjumlahan dengan notasi sigma dapat dihitung dengan cepat apabila banyak sukunya sedikit. Tetapi, jika banyak sukunya besar, maka perlu menggunakan rumus tertentu. Sekarang coba kita perhatikan menentukan nilai sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari I. Kita tahu bahwa faktor dari I kuadrat ditambah 2I ditambah 1 adalah I ditambah 1 yang dikuadratkan. Selanjutnya, kedua ruas kita kurangi dengan I kuadrat, sehingga hasilnya adalah 2I ditambah 1 sama dengan I ditambah 1 yang dikuadratkan dikurangi I kuadrat. Perhatikan penjabaran berikut ini. Apabila I digantikan dengan 1, maka I akan menjadi 2I ditambah 1 bernilai 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Kemudian I digantikan dengan 2, maka yang menjadi 2I ditambah 1 bernilai 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Dan seterusnya, hingga I digantikan dengan N, maka ia menjadi 2I ditambah 1 bernilai N ditambah 1 yang dikuadratkan dikurangi dengan N kuadrat. Nah, semua itu kemudian kita jumlahkan, sehingga hasil akhirnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari 2I ditambah 1 sama dengan N kuadrat ditambah 2N. Berdasarkan kaidah notasi sigma,
diperoleh bahwa sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari 2I ditambah 1 sama dengan 2 dikali sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari I ditambah N. Dari uraian tersebut, maka diperoleh persamaan berikut ini. Sehingga hasil akhirnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari I sama dengan N kuadrat ditambah N dibagi 2, atau sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari I sama dengan setengah dikali N ditambah 1. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama adalah hitunglah 3 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 12 hingga ditambah 45. Untuk penyelesaiannya, kita temukan dulu polanya. Pola pada contoh ini adalah 3 dikalikan I. Karena ketika I diganti 1, maka ia menjadi 3 kali 1 sama dengan 3. Ketika I diganti 2, maka ia menjadi 3 kali 2 sama dengan 6. Ketika I diganti 3, maka ia menjadi 3 dikali 3 sama dengan 9, hingga ketika I diganti 15, maka ia menjadi 3 dikali 15 sama dengan 45. Sehingga dapat kita simpulkan untuk menyingkat penulisan penjumlahannya adalah sigma I sama dengan 1 sampai dengan 15 dari 3 dikalikan I. Nah, kita bisa perhatikan lagi atau kita bisa menggunakan sifat kedua dari notasi sigma. Nah, sehingga kita peroleh 3 dikalikan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 15 dari I. Kemudian, kita gunakan persamaan yang telah kita peroleh sebelumnya untuk sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari I adalah N kuadrat ditambah N dibagi 2. Sehingga, jika kita aplikasikan ke dalam contoh ini, di mana batas atasnya adalah 15, kita peroleh hasilnya adalah 360. Perhatikan contoh 2 berikut ini. Hitunglah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13 hingga ditambah 23. Untuk penyelesaiannya, kita temukan dulu polanya. Pada contoh ini, polanya adalah 2I ditambah 3. Karena ketika I diganti 1, maka menjadi 2 dikali 1 ditambah 3, hasilnya adalah 5. Ketika I diganti 2, maka menjadi 2 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 7. Hingga ketika I diganti 10, maka menjadi 2 dikali 10 ditambah 3 sama dengan 23. Sehingga ketika kita akan menyingkat penulisan penjumlahannya adalah sigma I sama dengan 1 sampai dengan 10 dari 2I ditambah 3. Kemudian, 2 suku tersebut kita pisah menjadi berikut ini. Selanjutnya, untuk sigma I sama dengan 1 sampai dengan 10 dari 2I, kita menggunakan sifat kedua dari notasi sigma menjadi 2 dikali sigma I sama dengan 1 sampai dengan 10 dari I. Selanjutnya, untuk sigma I sama dengan 1 sampai dengan 10 dari 3, kita menggunakan sifat pertama dari notasi sigma, sehingga hasilnya adalah 3 dikali 10 sama dengan 30. Nah, untuk 2 kali sigma I sama dengan 1 sampai dengan 10 dari I, kita menggunakan persamaan yang telah kita ketahui sebelumnya, yakni sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari I adalah N kuadrat ditambah N dibagi 2, di mana batas atas pada contoh ini adalah 10, sehingga hasilnya adalah 140. Baiklah, untuk melatih kemampuan saudara, silahkan mengerjakan latihan berikut ini dengan menjawab 5 pertanyaan yang telah tersedia.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.